resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Mungkin gue bisa dibilang telat ngebahas hal yang beginian karena viralnya adalah 2 minggu ke belakang. Beberapa hari atau minggu yang lalu bahasan resesi itu lagi rame banget dan ini dipicu oleh salah satu pidato dari Presiden Jokowi yang akhirnya dipotong, disebarluaskan, dipakai influencer gitu ya. Akhirnya banyak orang yang ngomongin bakal resesi. Resesi itu bukan cuma disebabkan oleh faktor ekonomi, tapi juga faktor psikologi. Resesi yang harusnya bisa dicegah, yang harusnya tidak akan terjadi, tapi karena semua orang kompak dalam tanda kutip mengedukasi dan secara tidak langsung akhirnya orang jadi takut. Nah, gue bakal bilang di sini bahwa lu nggak harus cemas. Kira-kira lu percaya nggak sama omongan gue? Nah, nggak usah percaya dulu sih. Cuman itu adalah tone yang bakal gue bawa dalam video ini. Makanya selamat datang di Psychology of Finance. Kita ngebahas keuangan dari sudut pandang psikologi dan gue bakal jelasin potensi resesi dari segi psikologi ya. Dan kenapa kita semua tuh harus santuy menghadapi resesi. Oke, simak sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Welcome to Psychology of Finance. Apa itu resesi? Mungkin resesi udah banyak banget dibahas oleh influencer lain. Jadi gue singkat aja, intinya resesi itu ketika ekonomi sedang lesu. Pendapatan negara, pendapatan perusahaan, semua lagi lesu. Jadinya banyak layoff, PHK ada di mana-mana gitu ya. Dan kesulitan keuangan ini terjadi dalam beberapa kuartal. Ya kenapa sih resesi bisa terjadi? Well, ada banyak faktor sebenarnya. Kompleks sih sebetulnya. Gue kasih contoh deh biar jadi simple. Ada desa namanya desa 1% misalnya. Desa 1% ini cuma punya satu mall. Dan itu tempat semua orang belanja. Ini jadi mall andalan masyarakat buat beli kebutuhan sehari-hari ya, beli sabun, beli makanan, semuanya di sana gitu. Suatu hari desa 1% ini kena wabah. Satu mall itu jadi sepi. Padahal mall cuma satu, tapi sepi gitu. Nah, ngelihat hal ini pemerintah 1% pun jadi khawatir gitu ya. Akhirnya pemerintah tuh di desa itu bikin 2 kebijakan. Pertama, dia akan nurunin suku bunga. Jadi kayak warga desa itu lebih leluasa buat minjem karena bunganya kecil gitu ya. Dan orang desa juga akan cenderung buat spend karena kayak kalau nyimpen uang di bank tuh rugi gitu loh. Yang kedua, pemerintah desa 1% itu ngasih bantuan tunai biar uangnya bisa dipakai sama warga-warga biar ya udah lu belanja dah. Nah, ini yang terjadi saat COVID sih sebenarnya. Jadi orang-orang pada belanja kan, dan karena barangnya menipis, demand-nya terlalu banyak, akhirnya dinaikin harga sama si satu mall itu. Nah kan stok udah banyak ya di satu mall ini, tapi si masyarakat ini sudah tidak punya uang, jadi kayak ya sudah tidak ada bantuan langsung tunai juga dari pemerintah, dan akhirnya demand jadi berkurang, orang jadi nggak ke satu mall lagi. Apa yang terjadi? Karena satu mall udah bikin stok yang banyak, udah nge-hire orang banyak, akhirnya mesti dipecat. Tapi ketika dia mecat orang-orang di sana, si satu mall itu kan orang yang dipecat juga adalah orang yang di lingkungan sana, orang yang beli juga dari satu mall. Akhirnya mereka tidak punya duit untuk membeli barang. Nah, disinilah terjadi resesi karena demand berkurang, supply kebanyakan. Resesi terjadi karena banyak faktor, tapi yang cukup signifikan kalau kata berbagai ekonom ya, itu bisa jadi karena pandemi sama karena perang. Pertanyaannya adalah sekarang apakah Indonesia sedang mengalami resesi? Well, kita jawab di part selanjutnya. Apakah Indonesia mengalami resesi? Ekonomi sekarang itu sebetulnya kan sangat berketergantungan satu sama lain. Kalau bicara soal Indonesia, kita ngomongin soal dunia dulu. Dunia tuh lagi buruk dan mengalami resesi nggak sih? Kalau misalnya kita lihat Presiden Bank Dunia, dia menyatakan bahwa ada risiko tinggi. Resesi ini akan ada di tingkat global. Tapi banyak pemimpin negara yang memang entah denial atau memang mereka percaya seperti itu. Contohnya misal Joe Biden gitu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Keuangan Janet Yellen kompak memprediksi bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat masih terbilang baik meski banyak pihak menyebut Amerika Serikat saat ini telah mengalami resesi teknikal. Bahkan saking mungkin si Biden ini gedek banget nih sama berita negatif resesi, Biden itu sampai bilang financial expert ini emang hobinya bikin prediksi 6 bulan sekali gitu. Tapi sampai sekarang kagak ada tuh, biasa-biasa aja gitu kan. Dan menurut gua sih lebih suka presiden yang seperti itu ya. Meskipun denial mungkin, tapi itu memang bikin banyak orang juga kan masih percaya bahwa ini biasa aja. Karena ekonomi kita kan dibangun atas dasar kepercayaan. Kalau kita sudah tidak percaya
percaya bahwa uang itu berharga, kita tidak percaya pada institusi seperti bank, seperti pemerintah, apa yang akan terjadi? Akan chaos cuy. Makanya pemerintah itu memang kalau menurut gua itu harus memberikan keamanan gitu ya, kenyamanan, keamanan gitu, meskipun denial kan ya. Tapi di Indonesia gimana? Kita juga udah diperingatkan sama Sri Mulyani, jadi bukan cuma Jokowi doang, tapi Sri Mulyani juga yang bilang kalau kita tidak bisa mengacuhkan adanya kemungkinan resesi, dan itu gue sepakat. That's why kita harus bersiap-siap, itu sepakat juga. Tapi gue menyayangkan banget memang omongan Jokowi ini, terutama yang dipotongnya itu gue sangat menyayangkan. Kenapa? Karena itu tuh cuma secuil doang sebenarnya. Dan kalau pas gue lihat juga di videonya, di pidatonya itu Jokowi juga bilang bahwa kita masih positif, bisa kok, bisa. Kita ini tertinggi loh di G20. Saya hanya ingin menumbuhkan optimisme. Jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang, bukan barang yang mudah, tetapi kita tetap harus optimis. Ya, tapi ya nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Pernyataan Jokowi yang bilang dunia akan gelap itu malah yang di-highlight. Bad PR sih menurut gue ya. Kayak yang namanya omongan presiden ya pasti lu, ya kemungkinan besar lu akan nurut lah. Ini ekonomi kita tuh lagi bagus kan. Cenderung bagus lah dibandingkan banyak negara lain ya. Tapi presiden malah nakut-nakutin. Karena sayang banget. Apalagi kalau nanti dampaknya adalah masyarakat jadi takut. Ya logikanya gini lah, intinya rakyat takut, pembelian berkurang, tabungan meningkat, ekonomi nggak jalan, resesi. Tuh, gue juga udah sempet bahas di postingan Instagram ya. Dan by the way gue ini mesti disclaimer ya. Karena ini mungkin pertama kalinya gue mengkritik kebijakan pemerintah openly di sini. Gue bukan berarti nggak nge-support Jokowi, atau gue bukan berarti hate Jokowi sebagai presiden ya gitu. Kenapa? Karena bahkan kebijakan kemarin aja yang subsidi BBM gue tuh setuju. Nah menariknya memang kalau kita nanya ke Menteri Keuangan yang dulu gitu ya di Indonesia, beliau mengatakan dengan jelas bahwa kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, jawabannya adalah tidak. Dan gue lebih percaya yang ini sih sebetulnya ya, kalau dari data-data yang gue lihat, meskipun gue bukan ahli ekonomi. Kalau ngomongin soal prediksi, kenapa sih banyak pernyataan yang bertentangan? Ya karena ini prediksi cuy, dan prediksi itu bisa jadi salah. Dan gue bisa bilang bahwa prediksi gue, dan tadi juga mantan Menteri Keuangan, bisa jadi salah. Terus gimana sih kita harus menanggapi hal ini? Sebetulnya apa sih faktor-faktor psikologis yang bisa muncul gitu? Emang lu ngomong kayak gini beneran terjadi? Gue bakal ngasih tahu di section selanjutnya tentang gimana psikologi bisa mempengaruhi ekonomi. Kenapa sih gue nggak setuju gitu sama influencer, sama potongan omongan Jokowi yang bilang dunia bakal gelap? Bukannya bagus kalau masyarakat bersiap-siap? Well, jawabannya gue ulangi lagi. Resesi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal perilaku, soal psikologi masyarakat itu sendiri. Ekonomi kita tuh dibangun dari trust cuy. Kegiatan ekonomi itu dipengaruhi banget sama persepsi dan perilaku masyarakat. Dan ini adalah kajiannya ilmu psikologi juga. Pemberitaan yang berlebihan terhadap prediksi resesi ekonomi yang cenderung negatif bakal punya dampak buruk kepada ekonomi dan memberikan dampak yang pesimis kepada masyarakat. Penelitian yang gue baca menemukan bahwa pesimisme itu bisa ngaruh ke ekonomi makro melalui berkurangnya demand masyarakat dan berkurangnya lowongan pekerjaan. Even gue sebagai businessman, ketika gue dengar berita bahwa dunia bakal gelap, gue lagi nge-freeze hiring sekarang cuy gitu. Yang awalnya gue mau hiring kagak jadi karena kayak apa benar ya bakal kejadian resesi. Itu juga orang jadi kagak dapat kerja, orang juga jadi nge-keep duitnya di kantongnya masing-masing. Dan belum lagi juga dampak ke individu masing-masing. Gue yakin ada beberapa dari lu yang awalnya pede nih, lu baru lulus misalnya, lu pengen dapat kerjaan, lu awalnya pede, tapi ketika Jokowi bilang kayak gitu, ketika lu lihat di influencer kencangkan sabuk pengaman dan lain sebagainya, ya lu tiba-tiba jadi kayak nggak pede gitu. Lu bahkan yang awalnya lu menyediakan budget nih buat interview kerja offline, tiba-tiba kayak lu jadi nggak mau interview kerja offline gara-gara lu takut gitu, dan lu nyimpen duit. Itu kayak jadi lu nggak dapat kerja nggak sih gara-gara itu, dan akhirnya lu jadi nggak nge-spend. Dan bayangin kalau semua orang seperti itu gitu, mulai dari bisnismen, pekerja yang belum kerja, UMKM. Jadi ekonomi itu bisa beneran hancur gara-gara pesimisme dan penyebaran berita negatif yang terus-terusan. Makanya gue mau memberikan balance lah, dan sudah ada juga gue melihat di Instagram, di YouTube orang-orang yang juga memberikan balance, dan gue sangat menghargai itu. Itu pemberitaan positif soal ekonomi gitu, biar kayak nggak negatif mulu lah. Dan kalau misalnya ini di psikologi, fenomenanya sebenarnya disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Kalau lo percaya misalnya ya bahwa lo nggak bisa, lo nggak bisa beneran, padahal lo bisa awalnya, itulah self-fulfilling prophecy gitu ya. Jadi bukan karena memang akan resesi, tapi karena lu menganggap bahwa akan resesi, jadilah kejadian resesi. Gua ulangi lagi, our economy is built on trust, dan sekarang trust itu mulai terkikis cuy. Dengan BBM naik, terus juga harga makin mahal, mungkin lu kena PHK, ditambah media dan influencer yang bisa jadi memperburuk, dan karena trafficnya tinggi juga, 1% juga pas nanya lu mau request apa 2023 dong bang. Aduh, gua sebenarnya nggak pengen ngebahas ini, tapi kayaknya perlu deh dibalancein gitu. Karena kalau resesi ini beneran terjadi, apalagi
jadi fuck up-nya karena faktor persepsi, dampaknya juga nggak cuma ke finansial doang, tapi juga ke mental cuy. Angka stres, bunuh diri, dan pemakaian narkoba ketika di masa resesi itu cenderung meningkat. Coba gimana pendapat lo tentang ini? Silakan kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Terus kita harus ngapain? Kalau lu ngerasa bahwa mindset lu udah terlalu negatif nih gara-gara berita secara langsung maupun gak langsung, kalau misalnya narasinya negatif banget, itu lu langsung tutup aja. Itu kenapa? Karena dengan lu menutup media-media itu juga bahkan termasuk 1% gitu ya. Ini bisa ngasih lo ya rehat sejenak 1-3 hari lah mungkin gitu. Dan nanti bisa dengerin lagi kalau misalnya pikiran lu udah netral gitu. Jadi nggak terlalu negatif gitu. Dan setelah nonton lagi, jangan lupa jangan cuma lihat yang positif aja. Lu juga mesti lihat yang negatif juga. Gue juga menyarankan untuk lihat itu. Jadi bukan hanya ngelihat ke pihak gua gitu yang cenderung positif, tapi juga yang negatif juga. Jadi silakan dipilah-pilah dan dipilih. Ya santuy aja. Ini yang kedua juga santuy gitu. Tetap beli-beli seperti biasa gitu ya. Justru kalau udah punya duit, ya udah gak usah batasi spending terlalu ketat gitu. Seperti biasa aja. Ya terutama di hal-hal yang necessary. Tapi kalau gue boleh kasih saran ke lu, kalau misalnya ada dua pilihan, yang satu adalah barang impor, yang satu adalah UMKM. Support UMKM. Kenapa? Karena mereka adalah orang terdekat di ekosistem kita, dan mereka mungkin ketika resesi akan jadi orang yang sedang butuh-butuhnya masukan duit ya, dan itu yang bakal menentukan apakah orang di sekitar kita di PHK juga atau enggak. Jadi kayak kalau bisa milih, mungkin pilihlah UMKM ya. Ketiga, mungkin kalau misalnya memang lu belum safe, lu hindari utang, lu nabung juga sih gitu ya, terutama utang konsumtif. Bahkan kalau lo mampu gitu, mungkin bisa jadi sekarang tuh adalah saat yang tepat untuk bayar utang sepenuhnya, meskipun tergantung lah, ini kontekstual banget lah ya, dan ini juga bukan saran finansial lagi-lagi ya. Nah, let's say gini, tiba-tiba terjadi resesi. Gimana kalau memang terjadi resesi? Karena di sini viewersnya adalah 20-30 tahun ya. Menurut gue justru ini bakal bagus, apalagi buat anak muda. Apalagi kalau lo orang menengah ke atas gitu. Anggap aja lo kaya lah ya, lo punya banyak duit. Ini bisa jadi opportunity sih buat lo. Resesi itu bisa jadi salah satu waktu yang mungkin malah jadi waktu yang tepat banget untuk invest atau beli barang atau beli sesuatu. Karena demand lagi menurun kan. Dan kalau demand lagi menurun ya harga kan menurun. Harga saham, harga bisnis UMKM, dan mereka juga memang butuh di modalin. Selain itu juga kalau misalnya lu cek misalnya properti gitu ya, coba cek aja deh bulan ini sama bulan kemarin sama mungkin tahun depan. Kalau memang beneran resesi, harusnya rumah-rumah dan berbagai macam barang, berbagai macam hal pasti bakal jadi lebih murah. Nanti bakal ada yang mungkin pada BU sih ya, butuh uang. Bahkan gue pribadi aja jujur ya, kemarin-kemarin tuh gue sering banget ditawarin beli rumah ini, ngontrak rumah ini gitu. Bahkan sampai dimurahin banget, diskonnya sampai puluhan %. Jadi buat lo yang punya duit dan masih muda, justru ini adalah waktu yang tepat untuk investasi. Ke bisnis-bisnis kecil tuh lo modalin, lo ambil sahamnya kan, terus habis itu lo bantu juga. Kenapa? Karena bisnis-bisnis yang bagus itu banyak juga yang tercipta di masa resesi. Dan ketika bisnis itu bisa bertahan di masa resesi dan jadi bagus, tetap growth, itu setelah resesi growth-nya bisa makin mantep. Dan gue juga udah pernah baca ini di buku Harvard Business Review ya. Salah satu risetnya juga menyatakan bahwa memang seperti itu. Ya, jadi buat lo yang masih muda, apa yang perlu lo lakukan? Santuy aja gitu. Ya, santuy aja. Mungkin lu juga belum punya aset, bahkan kayak mau ada aset yang anjlok, mau ada aset yang naik. Kalau lu nggak punya aset atau aset lu di bawah 100 juta misalnya, kagak ngaruh-ngaruh banget cuy. Kalau sejuta kurang 20% jadi 800.000, ngurang 200.000 doang. Justru barang-barang juga bisa jadi murah. Jadi kayak lu mungkin akan ngeliat temen lu nanti resesi, malah rakit PC gitu buat main game. Resesi malah beli PS, beli Nintendo gitu. Nge-thrift baju, pas resesi jadi beli baju makin banyak. Lu bakal melihat orang-orang seperti itu sih ya di pergaulan lo mungkin. Dan ini juga bisa jadi kesempatan buat lo side hustle ya. Kayak gitu-gitu yang bisa ningkatin ekonomi rakyat juga di sekitar lo. So, resesi jangan ditakutin. Waspada, oke, ya udah. Tapi nggak usah takut, santai. Resesi juga tidak sama dengan krisis ekonomi ya. Dan mungkin Indonesia masih jauh dari krisis ekonomi kalau dari pandangan gua. So, jadiin aja peluang buat belajar, jadiin peluang buat side hustle, jadiin peluang buat beli barang-barang yang lo pengen dengan harga murah dan banyak lagi. Resesi itu kita bisa melihatnya secara positif. Nggak usah takut gitu, nggak usah nyimpen duit berlebihan, spend seperti biasa aja. Tapi of course, buat yang nggak punya dana darurat ya silahkan kumpulin lah ya gitu. Toh itu juga wajib di semua keadaan ekonomi. Nah, kesimpulannya adalah gue jujur ya nggak bilang resesi itu nggak bakal terjadi, meskipun gue punya prediksi ke sana gitu ya, tapi gue bisa jadi salah lagi-lagi ya. Gue juga nggak nyuruh lu untuk boros banget, apalagi kalau di luar rasio keuangan batas yang normal. Tapi gue cuma bilang di sini, gue ulangi sekali lagi, pesimisme yang berlebihan
bisa jadi malah akan bikin kita tambah terpuruk dan malah makin resesi. So, framing berita negatif itu sangat bisa jadi bumerang. In the end, manusia itu adalah makhluk yang resilient. Gitu, kita udah ditempa sama pandemi COVID, kita udah ditempa sama berbagai macam pandemi zaman dulu, gitu ya, flu burung, the Black Death, dan lain sebagainya. Kita udah melewati berbagai macam periode-periode zaman sampai ke zaman kapitalisme yang sekarang kita sedang alami, dan bentar lagi climate change juga gitu ya. Banyak tantangan ke depannya, tapi gue yakin manusia akan tetap hidup, manusia akan tetap thriving, dia akan tetap happy, akan tetap bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan jalan keluarnya ke depan. Dan gue juga percaya lo bisa melakukan hal yang sama. Yang penting kita belajar aja bareng-bareng, yang penting kita bisa manfaatkan ini semua opportunity-nya dengan baik dan meminimalisir resiko ya tentunya. Semoga lo bisa dapet insight, dan buat lo yang gak setuju pun gak masalah gitu ya. Kita bisa diskusi di kolom komentar, karena gue suka kalau ada diskusi yang memang berbobot meskipun setuju atau gak setuju ya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well,